Halo Farmers, ketemu lagi dengan saya Ramdan. Kita saat ini mau berkunjung ke Desa Warung Kiara, di mana kita akan melihat bagaimana program makan bergizi gratis yang sudah ada di wilayah ini. Kita lihat mulai dari dapurnya seperti apa. Oke, pertama untuk keamanan sanitasinya kita lihat dibuka nih guys. Oke, kita pakai sepatu yang memang khusus dipakai di dalam ini ya. Nah, terus kita pakai masker untuk melihat seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kita kenal dulu nih sama Mas Fahmi. Oke, Satuan Pelayanan Makan Bergizi Warung Kiara. Oke, siap. Mungkin kita bisa diajak nih Mas, kemana kita ke dalam, seperti apa kondisinya, dan bagaimana teknis dari awalnya sampai dari bahan baku dari luar sampai ke unit ini Mas. Baik. Boleh ya? Jadi selamat datang di Satuan Pelayanan kami. Kami sudah beroperasi selama 10 bulan, dari mulai Januari sampai bulan ini. Kami melayani sebanyak 20 sekolah yang tertera ada di layar itu. Jadi kita sudah terintegrasi by system untuk dari sekolah maupun ke unit pelayanan. Oke. Nah biasanya nih Mas, mulai jam berapa nih Mas di sini mulai kegiatan nih? Mulai kegiatan itu dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi karyawan kami masak di sini, menyiapkan makanan untuk dikirimkan ke anak-anak. Oke, boleh Mas. Kalau kita lihat aja langsung ke dapurnya Mas ya. Silakan. Oke, guys, kita lihat nih guys. Nah, Mas Fahmi bisa jelaskan nggak ini bahan bakunya dari mana dan kapan datangnya Mas? Ini bahan baku yang kita gunakan semuanya itu dari warga sekitar sini. Karena konsep yang kita bangun itu ingin memberdayakan warga sekitar, membangkitkan ekonomi lokal, ekonomi perdesaan kita bangkitkan. Oke. Sehingga semua bahan baku yang kita gunakan itu adalah dari warga sekitar sini. Prioritas utama kami, bahan baku yang kami gunakan itu harus dari sumbernya sekitar. Nah, biasanya ada standar nggak sih Mas untuk bahan baku yang akan disuplai ke sini sendiri Mas? Kita bisa menjamin kualitas karena untuk food safety, food security-nya kita sudah jaga. Kita bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan selama 4 bulan sekali. Kita selalu melakukan uji residu pestisida. Oke, siap. Terus kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk menguji sampel makanan yang kita masak ya? Masak. Kalau dari sini biasanya berapa orang nih Mas kalau untuk satu unit ini, satu dapur ini? Kalau satu dapur sendiri itu ada 50 orang total tenaga kerja, dengan rincian itu untuk total dari persiapan sampai packaging itu 27 orang. 2 orang cleaning service, 4 orang manajemen, 2 orang driver, 2 orang kondektur, sama 15 orang cuci alat makan. Itu mulai dari awal sampai pendistribusian kepada anak-anak ya Mas? Pendistribusian sampai. Nah kalau ini ada shiftnya nggak Mas nih kalau bagi ibu-ibu ini? Sejauh ini kita tidak ada shift, hanya shiftnya itu yang cuci alat makan mereka masuk di siang hari. Kalau untuk yang produksi mereka sama masuknya di pagi. Jam berapa Mas kira-kira mulai? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi sudah mulai ya Mas? Mas, sebenarnya apa yang paling penting menurut Mas di awal ini kita kedatangan bahan baku ini? Pertama itu yang paling penting kita harus memastikan bahan baku yang kita gunakan itu sama dengan standar yang kita berikan. Kita ada quality control untuk semua bahan baku yang datang. Terus yang paling penting yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan juga bahwasanya kita ada uji residu pestisida ataupun boraks untuk keamanan pangan yang kita berikan. Terus juga kita ada sampel, menyimpan sampel sebanyak batch yang kita masak. Kalau kita hari ini masak 3, berarti 3 batch, berarti kita menyimpan 3 sampel selama 3 kali 12 bulan. Jadi kalau ada yang mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi keracunan atau sakit perut dan sebagainya, kita bisa langsung cek sampel. Jadi memang food safety-nya memang benar terjaga ya Mas? Food safety, food security-nya itu udah kita jaga. Food loss, food loss-nya, food waste-nya kita hitung. Oke, mantap Mas. Guys, kita ke dapurnya ya, ke alat masaknya, kita lihat proses masaknya.
kita sekarang ke tempat proses masaknya nih, mulai dari bahan baku yang tadi kita sudah buat, sekarang ke proses pemasakan, di mana beberapa ibu-ibu nih yang siap memasak untuk kali ini. Menu kali ini hari apa Mas? Silakan Mas. Hari ini itu ayam suwir, sayurnya labu siam, dengan nasi, buahnya buah potong melon. Oke, siap. Nah, ini prosesnya. Oke. Ini prosesnya seperti ini ya Mas? Betul, ini prosesnya. Menunya sendiri Mas, berapa kali? Ada berapa macam? Menu kita tiap hari ganti. Oke. Karena siklus menu kita itu selama sebulan sekali. Oke. Dengan penentuan menu itu 2 bulan sebelumnya sudah kita tentukan. Oke. Tentu dengan nilai-nilai standar yang sudah diperhitungkan, karena di sini ada nutrisionis, beliau yang bertanggung jawab untuk menentukan dan menghitung kandungan gizi. Oke. Wah, ini nih Mas, keren-keren nih ya. Ini buat anak-anak kan nggak terlalu pedas juga ya Mas ya. Yang kita rekomendasikan susunya susu full cream. Oke. Rekomendasinya ada susu full cream. Kita bisa lanjut. Oke. Guys, kita lihat lagi guys. Setelah tadi di pemorsian, ditutup, disimpan di sini. Oke. Di-pack sebanyak 10 tir. Oh, 10 tongkat. Ya, 10 ombreng. Diikat menggunakan tali rapia. Nah, tali yang kita gunakan itu berbeda setiap tingkatannya. Oke. Oh gitu. Ini tali jadi untuk mengetahui di mana. Ya, ketika kasat mata, ini untuk SD. Oke. Ini untuk SMP. Oke, untuk PAUD. Tapi menunya sama ya Mas? Untuk PAUD sendiri menunya berbeda. Oke. Sedangkan untuk SD dan SMP dan SMA itu menunya sama. Oh. Cuman kuantitas dari menu tersebut yang berbeda. Oh, jadi dari kuantitas. Kalau SD sama SMA sama menunya, hanya beda kuantitasnya. Kalau dari PAUD beda kuantitas, beda menu. Nah ini diganti selama 1 minggu, berarti ada berapa menu Mas? 1 minggu itu ada 6 menu. 6 menu, oke. Tiap hari berbeda ya, dari selama sebulan, lalu nanti bulan depan baru diganti lagi. Betul. Dan itu sudah ada sejak 2 bulan yang lalu, sebelumnya untuk pemilihan menu. Oke Pak Mas, tadi kita lihat mulai dari kedatangan bahan baku, proses bahan baku, pemasakan, pembagian menu, porsinya, serta yang terakhir adalah tadi pengepakan. Nah sekarang kita sudah ada di bagian mau distribusi. Di sini kita lihat beberapa sesuai dari yang diberikan. Misalnya kan tadi ini untuk warna hijau ini adalah SMP, nah yang kuning ini SD, mungkin nanti yang putih itu untuk PAUD. Tapi mungkin masih proses ya Mas. Nah, sekarang mungkin Mas Fahmi silakan, mungkin ada bagi para penonton yang mungkin ingin melihat sebenarnya program makan bergizi gratis ini seperti apa sih dampaknya yang dirasakan selama 9 bulan ini? Baik, jadi multiplier effect dari program ini itu sangat luar biasa sekali. Yang pertama itu petani, peternak yang tadinya tidak mempunyai kepastian harga, dengan adanya program ini mereka pasti sayuran, ternak mereka pasti kami beli. Warga sekitar sini yang tadinya mereka tidak mempunyai mata pencaharian, mereka ada mata pencaharian tetap sekarang karena bekerja di unit pelayanan. Anak-anak yang di sekolahnya dia mungkin saja tidak kurang beruntung, mungkin jarang makan ayam, jarang makan daging dan sebagainya. Ketika ada program ini mereka merasakan hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara kaum menengah atas, kaum menengah bawah. Semuanya sama ketika ada di program ini untuk makan ini. Dan yang paling penting memang dampak dari program ini itu bukan hanya ke siswa saja, karena ekonomi di sekitar sini itu akan terus berputar. Terus juga minat, respon anak-anak ketika memang ke sekolah itu meningkat, daya tahan tubuh anak-anak itu meningkat. Riset sudah kami lakukan hal seperti itu. Siap. Guys, itulah tadi program makan bergizi gratis yang sudah ada di Warung Kiara selama 10 bulan ya? 10 bulan Mas, 10 bulan. Nah, ternyata dampaknya memang cukup bagus. Nah, mudah-mudahan ke depan di tempat-tempat yang lain juga akan seperti ini,
sehingga masyarakat terutama anak-anak ini terhindar dari stunting dan kecerdasan bangsa menuju kecerdasan bangsa dan menjadi lumbung pangan dunia Indonesia. Semangat, terima kasih untuk nonton AgriStream, Farmers, terima kasih, lain kali kita ketemu lagi.